Terima kasih Bapak Ibu bisa menyaksikan channel YouTube Pastor Andy Simon TV, dan channel ini hadir untuk memberkati siapa saja, terkhusus Bapak Ibu yang sedang sakit. Kalau kita tidak percaya dengan kuasa doa, maka apa yang kau alami hari ini, lakukan apa yang engkau mampu lakukan. Lakukan sesuatu apa yang engkau rasa bisa maksimalkan. Dengan akal budi, dengan logika, dengan kemampuan diri. Bagi Bapak Ibu sekalian yang percaya bahwa doa itu mengandung kekuatan kuasa yang besar, maka berdoalah. Doa itu, ini kebenarannya, memang tidak nampak sesuatu yang kelihatan kasat mata, tetapi memiliki sebuah koneksi dengan surgawi. Minggu-minggu ini adalah minggu Pastor melihat banyak sekali jalur-jalur surgawi yang terbuka. Ya, tapi Pastor tidak ngomong, bukan segmennya di sini. Yang sesuai judulnya hari ini, bahwa setiap hari Pastor ini berjumpa dengan orang banyak. Terlebih khusus, setiap hari Pastor ini bersentuhan dengan orang-orang sakit. Maka akhirnya Pastor Andy di rapid test. Dan bagaimana hasilnya? Sebetulnya ketika Pastor membuat vlog ini, Pastor siap dengan apapun hasilnya. Kalau semisal hasilnya adalah positif, maka apakah nanti dikarantina atau masuk ruang isolasi? Karena dimanapun kita di rapid test Bapak Ibu, itu semua terkoneksi dengan namanya Dinkes, Dinas Kesehatan. Dan saat seseorang akan di rapid test, dia akan dimintai ID card KTP-nya. Jadi ketika hasilnya adalah positif atau reaktif saja, maka dari Dinas Kesehatan akan menerima laporan dari tempat di mana siapa saja yang di rapid test. Dari laporan yang masuk, maka dari Dinas Kesehatan akan ada gugus COVID yang langsung mendatangi atau paling tidak memonitor atau langsung follow up. Ya, sistem yang dibuat ini cukup bagus supaya untuk memantau setiap orang yang reaktif atau positif atau terinfeksi COVID, supaya bisa meminimalis ruang gerak ataupun bisa mencari historinya kalau sampai misalnya dari sana muncul klaster baru. Maka dari pihak pemerintah, Dinas Kesehatan ataupun Menteri Kesehatan bisa dengan mudah memantau historinya, kemana saja siapa orang ini dan di mana tinggalnya. Semisal Pastor ketika nanti sebentar tes dan hasilnya positif atau reaktif dan harus isolasi, Pastor izin selama 14 hari untuk berdoa. Dan saya percaya aliran kesembuhan hari-hari ini bukan hanya sekedar menolong, menyembuhkan orang-orang sakit, tapi seandainya nanti hasil tes ini Pastor Andy positif COVID ataupun reaktif hasil rapid test di rapid test dan harus didorong ke swab, dan kalau Pastor kenapa-kenapa, bagi Pastor ini kesempatan yang baik untuk berdoa. Dan saya percaya kuasa doa. Tayangan ini
bukan bagi Anda yang menyangkal kekuatan doa. Dan sebaiknya Anda matikan segera kalau Anda tidak percaya kuasa doa. Karena vlog ini dan sebentar apa yang akan Bapak Ibu saksikan adalah karya doa. In Jesus name. Sekali lagi, kalau sampai nanti hasilnya rapid test pastor kenapa-kenapa, maka 14 hari pastor harus isolasi karantina. Dan itu artinya Bapak Ibu sekalian, selama ini pastor sudah menabur banyak benih-benih doa kepada Bapak Ibu. Pastor harap dan pastor minta, mulailah berdoa. Karena doamu yang engkau yakini sebagai orang benar, besar kuasanya. Ini untuk keperluan apa Pak? Yang bisa angkatnya? Untuk cek-cek aja. Untuk cek aja ya Pak ya? Ya karena setiap hari kita berhadapan dengan orang banyak. Terlebih khusus saya hampir setiap hari bersentuh sama orang sakit. Ya, jadi gimana diapain kita? Kita nanti pengambilan darah dulu. Ya. Diambil darah di pena ya Pak ya, Ya. diambil ujung jari karena lebih spesifik di penanya. Ya. Setelah itu nanti Bapak dicek sampai nada vitamin di ruang sebelah sana Baik. perawat. Ya. Bapak. Ya. Sudah. Terima kasih. Ya, sama-sama. Keramahannya dengan Ibu siapa? Felicia. Lihat ke kamera dong. Saya Felicia sebagai analis kesehatan di sini. Ya, terima kasih. Ya. Gini, kiranya vlog ini bisa memberi sebuah semangat bahwa tugas kita menjaga kesehatan, gimana Ibu? Ya, namun ada bagian lain yaitu kita ada di dalam pemeliharaan kasih karunia Tuhan. Ya, pastor doakan live ini dan semua pemirsa sehat-sehat terus, panjang umur diberkahi. Amin. Terima kasih. Praise God forevermore. Dan hasil tadi, ternyata waktu pastor di rapid test tadi, itu bukan cuma sekedar diambil darahnya, ya, tetapi juga dimasukkan ada alat untuk apa ya, lupa di sini, dan juga ditensi. Dan ternyata tadi pastor juga sekaligus akan dikasih surat dokter, ya, jadi lebih afdol begitu dari hasil lab dan hasil dokter menyatakan. Dan puji Tuhan, ternyata dari apa ya, apakah detak jantung darah atau sorry saya kalau salah bicara karena saya bukan orang yang mengerti tentang alat-alat laboratorium gitu, dicek di kuku, dicek di tensi, dan Soli Deo Gloria, hasilnya bisa dikatakan perfect, sehat, negatif dari bakteri COVID virus 19. No. Dari sini pastor mau berkata, Tuhan memberi kita hidup. Bagian kita memang kita perlu selama hidup menjaga namanya protokol kesehatan, menjaga kesehatan kita. Kalau dalam bahasa Bible itu dalam 1 Korintus 3:16, tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Umur itu adalah ketetapan Tuhan. Tetapi selama kita menumpan di bumi ini Bapak Ibu, tugas kita, tanggung jawab kita menjaga kesehatan kita. Baik itu kesehatan jasmani, terlebih kesehatan rohani kita. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang sehat. Barang siapa hidup di dalam roh, maka dia akan mampu mematikan kedagingannya. Saudara-saudara, dan bersyukur banget sama Tuhan Yesus. Setiap hari, pastor diberi kesempatan untuk ketemu orang banyak, menyentuh orang-orang sakit dan mendoakan mereka. Dan oleh anugerah Tuhan, Pastor Andy dinyatakan setelah di rapid test, tubuh pastor sehat, darah pastor sehat,
jantung, tensi Pastor sehat. Orang sehat bisa mendoakan orang sakit supaya sehat. Alkitab saya berkata, jangan sampai orang buta menuntun orang buta. Karena saya, ya hari ini, saya nggak tahu besok, karena hari esok bukan punya saya, punya Tuhan. Hari ini, saya nyatakan, saya sehat, dan saya mau membagikan kesehatan ini kepada setiap Bapak Ibu yang mungkin lagi sakit hari ini. Tuhan Yesus adalah penolong yang setia. Tuhan Yesus, Dia sanggup menyembuhkan kita. Memang ada bagian-bagian kita untuk kita perlu makan vitamin, olahraga. Tapi jangan lupa bahwa kita ini adalah makhluk ciptaan Tuhan. Ada otoritas tertinggi yang menjagai hidup manusia. Kalau engkau percaya, engkau tidak akan dibiarkan. Mungkin engkau berjalan di jurang maut atau di lembah kekelaman. Kalau engkau percaya, Tuhan berjanji dalam kitab Mazmur 23, ada gada, ada tongkat yang menjagai Bapak Ibu. Bahkan kalau ada orang-orang jahat yang akan menjatuhkan Bapak Ibu, kalau engkau percaya, engkau mulai berdoa, minta perlindungan Tuhan Yesus Kristus, penguasa hidup kita, maka Tuhan akan bela saudara, dan Tuhan akan membuat orang-orang yang berniat jahat kepada Anda akan makan minum dengan tenang, dengan damai sejahtera di hadapan para lawan-lawanmu. Pastor bicara ini bukan berarti kita menjadi orang yang takabur, tidak. Tetapi ku hidup bukan karena melihat, ku hidup oleh karena percaya. Dan percaya ini seringkali melewati akal, nalar, logika manusia. Tapi bersyukur iman yang Pastor bulan demi bulan, tahun demi tahun declare. Hari ini saya melihat Tuhan itu ada. Tuhan itu pembela. Tuhan itu ajaib. Kiranya video ini membangkitkan jutaan orang menjadi percaya, yang sudah terkubur oleh karena putus asa, bangkit in Jesus name, dan katakan pada dirimu sendiri dengan menyebut nama Tuhan Yesus, tidak ada perkara yang mustahil bagi orang yang percaya. Markus 9 ayat 23. Dan bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Lukas 1 ayat 37. Saya ucapkan sola fide, hiduplah oleh iman, dan Immanuel, rahmat Tuhan Yesus menyertai setiap kita sekarang dan selama-lamanya. Shalom. Di dalam Dia yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus tetap setia. Oh iya, satu lagi. Rasanya Pastor ini badannya berkali-kali hampir terserang namanya virus atau bakteri. Dan Pastor terasa kok badan ini. Tapi sekali lagi bahwa ini adalah rahasia yang saya sampaikan apa adanya. Berdoalah. Rahasianya adalah berdoalah dengan percaya, aliran kesembuhan dapat membuat Anda kuat, sehat, dan juga bisa diberi kemampuan hikmat untuk memelihara tubuh ini. Dan jangan lupa protokol kesehatan terus dijaga. Memberkati.